Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pembahasan kita kali ini, kita masih akan membahas mengenai model matematika, yakni mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Permasalahan verbal ini adalah istilah lain dari soal cerita, ya. Nah, Ibu berikan contoh. Contoh ini Ibu ambil dari buku paket halaman 87 nomor 3. Ya, jangan lupa nomor 1 dan 2 menjadi tugas kalian untuk menyelesaikannya di rumah. Nah, nomor 3 bunyi persoalannya, yakni produsen roti memproduksi roti A dan roti B. Roti A membutuhkan 150 gram tepung dan 50 gram mentega, sedangkan roti B membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Bahan yang tersisa hanya 26,25 kg tepung dan 16,25 kg mentega. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan sebuah roti A dan B berturut-turut adalah Rp2.000 dan Rp3.000. Buat model matematika dalam bentuk fungsi kendala dan fungsi sasaran dari permasalahan tersebut. Nah, anak-anakku, fungsi kendala perlu kalian ingat. Fungsi kendala ini bentuknya berupa sistem pertidaksamaan. Sedangkan fungsi sasaran ini atau kata lainnya adalah fungsi objektif berupa rumus fungsi, yaitu fx, y sama dengan sekian-sekian. Nah, anak-anak, dari soal cerita yang diberikan ini, kalian tentukan terlebih dahulu objek-objek yang menjadi variabel, ya, variabel yang akan dicari jumlahnya, ya, variabel-variabel yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, ingat di sini ada roti A, ya, ada roti B yang kita bicarakan, kemudian ada tepung dan ada mentega. Nah, dilihat dari kalimatnya di sini, roti A dan roti B kita masih belum tahu, ya, berapa jumlah roti A dan roti B yang akan digunakan. Sedangkan untuk tepung dan mentega di sini ada jumlahnya, anak-anak. Roti B membutuhkan 75 gram tepung, 75 gram mentega. Bahan yang tersedia untuk tepung sekian, untuk mentega sekian. Nah, maka dari sini yang menjadi variabelnya adalah roti A dan roti B, karena masih belum kita ketahui jumlahnya. Dan salah satu ciri-ciri lagi dalam menentukan sebuah variabel, kita bisa lihat pada kalimat akhir. Ya, di kalimat akhir di sini keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan roti A dan B, ya. Jadi objek yang ditentukan, yang dicari untuk dapat mempengaruhi keuntungannya di sini pada fungsi objektif atau fungsi sasarannya adalah roti A dan B, sehingga dengan demikian yang menjadi variabel adalah roti A dan B. Nah, jadi di sini kita misalkan anak-anak, X adalah jumlah roti A dan Y adalah jumlah roti B, di mana X dan Y ini masih belum kita ketahui berapa besarnya. Nah, berikutnya untuk memudahkan membuat model matematika, maka kita buat tabel, ya, tabel untuk mendata jumlah-jumlah di sini yang diketahui. Nah, kita buat tabel seperti ini, ya. Jadi variabelnya itu ada dua, yakni jumlah roti A dan jumlah roti B. Kemudian dari roti A dan roti B ini dalam pembuatannya dibutuhkan tepung dan mentega. Nah, kita tuliskan pada kolom pertama. Sehingga untuk roti A membutuhkan 150 gram tepung, ya, dan juga 50 gram mentega. 50 gram mentega. Maaf ya, ini
150 gram tepung dan 50 gram mentega, sedangkan roti B membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Kemudian di bagian kanan kita sertakan persediaannya ya. Nah, anak-anak perlu diingat di sini bahan yang tersedia hanya 26,25 kg tepung ya. 26,25 kg tepung itu kita konversi terlebih dahulu menjadi gram. Ingat 26,25 kg. 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Berarti sama dengan 26250, 26.250 gram ya. Jadi di sini per 100 ya, kita kalikan dengan per 100 kalikan 10 menjadi 26.250 gram. Kemudian berikutnya 16,25 kg itu juga kita convert ke dalam gram sehingga didapat 16.250 gram. Nah, kita tuliskan di dalam tabel 26.250 gram tepung dan 16.250 gram mentega. Nah, setelah kita membuat tabelnya, dari sini kita bisa membuat pertidaksamaan yang pertama. Untuk tepung berarti pertidaksamaannya adalah 150X ditambah 75Y. Nah, totalnya ini tidak boleh lebih dari yang tersedia. Tepung yang tersedia ada 26.250, berarti kurang dari atau sama dengan 26.250 gram ya. Pada pertidaksamaan tidak perlu kita tulis satuannya. Nah, ternyata 150X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 26.250 ini masih bisa kita sederhanakan anak-anak. Kita coba dibagi dengan 25 masing-masing suku. Nah, 150 dibagi 25 hasilnya adalah 6. Sedangkan 75 dibagi 25 hasilnya adalah 3. Dan 26.250 dibagi 25 hasilnya adalah 1050. Nah, ternyata masih bisa kita bagi lagi ya. 6, 3, dan 1050 kita bagi dengan 3 ya. 6 bagi 3 hasilnya 2, 3Y bagi 3 hasilnya Y, sedangkan 1050 bagi 3 hasilnya adalah 350. Maka inilah pertidaksamaan yang pertama dari jumlah tepung yang dibutuhkan untuk roti A, roti B, serta yang tersedia. Nah, berikutnya dari jumlah mentega yang dibutuhkan oleh roti A, roti B, serta persediaan dari mentega, kita buat pula pertidaksamaannya. Kita mendapatkan pertidaksamaan yang kedua, yaitu 50X plus 75Y kurang dari sama dengan 16.250. Ini juga bisa kita sederhanakan anak-anak dengan membagi dengan 25, dimana 50 dibagi 25 hasilnya 2, 75 dibagi 25 hasilnya 3, sedangkan 16.250 dibagi 25 hasilnya 650. Lalu kemudian, nah ini sudah bentuk paling sederhana ya, sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Dan ingat bahwa nilai X dan Y ini, yaitu jumlah roti A dan jumlah roti B, ini tidak mungkin bernilai negatif. Sehingga nilai X ini adalah lebih dari sama dengan 0 dan nilai Y juga lebih dari sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan untuk fungsi sasarannya. Jadi untuk fungsi sasarannya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 350
dan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 650. Dan jangan lupa x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Dan ingat x, y-nya adalah anggota bilangan real ya. Nah, adapun fungsi objektifnya ya, ini adalah fungsi sasaran ya, atau maaf, ini fungsi kendalanya. Sedangkan fungsi sasarannya atau fungsi objektifnya adalah f x, y ya. Sasarannya kita akan menentukan keuntungan dari jumlah roti x dan jumlah roti y yang dibuat, yaitu fx, y sama dengan, ingat di sini keuntungannya adalah roti A itu 2000, roti B 3000, maka menjadi 2000x ditambah 3000y. Nah, demikian anak-anak fungsi kendala dan fungsi sasaran atau fungsi objektif dari soal cerita yang sudah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.